Pemirsa Intens Investigasi, heboh Irwansyah alias Wanda Hara terpergok bercadar di syaf wanita kala mengikuti kajian agama berujung ke persoalan hukum. Ya, walau sudah meminta maaf di ruang publik, namun tingkah selebgram sekaligus penata busana Wanda Hara itu keburu memicu kontroversi. Dan akhirnya ia dilaporkan ke Mabes Polri oleh seorang praktisi hukum bernama Muhammad Rizky Abdullah, di mana berkas laporan dugaan pidana itu dilayangkan Rizky ke Bareskrim Mabes Polri pada Rabu 24 Juli 2024 lalu. Pelapor menilai yang dilakukan Wanda Hara membaur di antara jemaah wanita dalam suatu forum kajian agama sudah masuk dalam unsur penistaan agama. Dan Wanda Hara yang jati dirinya seorang pria itu dinilai sudah menyalahgunakan kodratnya dengan berdandan layaknya perempuan. Lebih parahnya datang ke kajian di area wanita. Lebih disayangkan lagi sejumlah artis yang turut membiarkan Wanda Hara mengenakan cadar dan duduk di syaf wanita. Diketahui saat menghadiri kajian Ustadz Hanan Ataki tersebut, Wanda Hara datang bersama Nagita Slavina, Syana Sadika, dan Shandi Purnamasari. Dan kasus ini pun segera bergulir dan memasuki babak baru. Tadi siang, tim Intens Investigasi menemui Kabid Humas Polda Metro Jaya untuk mengkonfirmasi kabar yang beredar bahwa Wanda Hara akan segera diperiksa pihak kepolisian dalam waktu dekat ini. Lantas, seperti apa ungkapan Kabid Humas Polda Metro Jaya akan kebenaran kabar tersebut? Benarkah nantinya Wanda Hara akan dijerat dengan pasal penistaan agama? Lantas, benarkah Nagita Slavina juga mulai terseret kasus Wanda Hara? Termasuk Syana Sadika dan Shandi Purnamasari juga akan diperiksa polisi. Dan akankah mereka terjerat pasal karena sudah membiarkan Wanda Hara duduk di syaf wanita dan bukannya melarangnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Aksi yang dilakukan Wanda Hara berbuntut panjang. Pasca seorang advokat atau praktisi hukum melaporkan kejadian ini ke Mabes Polri pada 24 Juli 2024 lalu. Ya, aksi Wanda Hara yang ikut dalam kajian keagamaan Islam dengan menggunakan pakaian ala perempuan dan diduga mengenakan hijab atau niqab untuk menutupi bagian wajahnya, namun langsung menjadi perbincangan publik. Dan tidak terkecuali kegeraman dari seorang pengacara bernama Muhammad Rizky Abdullah, pelapor Wanda Hara ke jalur hukum. Dan kasus ini segera berproses dan memasuki babak baru. Dan untuk mengetahui perkembangannya, maka tadi siang tim Intens Investigasi menemui Kabid Humas Polda Metro Jaya untuk mengkonfirmasi kabar yang beredar bahwa Wanda Hara akan segera diperiksa pihak kepolisian dalam waktu dekat ini. Lantas, seperti apa ungkapan Kabid Humas Polda Metro Jaya akan kebenaran kabar tersebut? Benarkah nantinya Wanda Hara akan dijerat dengan pasal penistaan agama? Benarkah permintaan maaf Wanda Hara beberapa waktu lalu tidak bisa meringankan hukuman untuknya? Dan seperti apa juga jika hal tersebut dilakukannya karena minimnya pengetahuannya perihal agama? Dan sepahit-pahitnya, berapa tahun hukuman yang diberikan untuk mereka yang diduga terjerat pasal penistaan agama? Yang tadi dong Pak, tentang kasusnya Wanda Hara, ada kemungkinan untuk Nagita nanti kami pastikan dulu datanya. Datanya belum saya pegang lagi. Saya harus menyampaikan berdasarkan data. Tidak hanya Wanda Hara yang akan segera diperiksa pihak kepolisian,
Kabid Humas juga memastikan akan segera membuat surat panggilan terhadap Nagita Slavina, Syahna Sadika, dan juga Syandi Purnamasari yang saat itu diketahui berada di kajian bersama Wanda Hara. Lantas kapan ketiga selebriti ini dipanggil? Bagaimana juga ketiga selebriti ini melihat kasus ini? Dan akankah ketiga selebriti tersebut terjerat pasal juga karena mengetahui dan membiarkan Wanda Hara yang seorang laki-laki duduk di antara jamaah perempuan yang lain? Ada artikel yang menyebut Pak Adari sudah mengatakan kalau Nagita akan diperiksa. Itu betul Pak mungkin atau nanti kami seperti apa? update lagi. Oke. Sebelumnya, pasca terbongkar dirinya berada di barisan jamaah perempuan, Wanda Hara sambil menangis langsung membuat video klarifikasi untuk meminta maaf kepada masyarakat Indonesia dan juga kepada Ustadz Hanan Attaqi. Permintaan maaf Wanda Hara tersebut langsung mendapat respon dari sang Ustadz melalui media sosialnya yang merepost video Wanda Hara tersebut dengan caption, "Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Semoga ini jadi jalan buat Wanda untuk terus belajar memperbaiki diri dan menempuh jalan Allah. Gak ada manusia sempurna, gak ada yang luput dari khilaf, yang penting terus belajar." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Hara dari hati yang paling dalam. Mohon maaf atas sebesar-besarnya atas kegaduhan ini. Dalam kajian yang diselenggarakan oleh Ustadz Hanan Attaqi kemarin, atas kejadian yang telah terjadi karena perbuatan saya yang menyinggung banyak pihak kepada saya menyadarin ini adalah kesalahan saya. Saya juga sudah berkomunikasi dengan Ustadz Hanan Attaqi dan meminta maaf kepada beliau dan seluruh panitia Ayah Amanah. Dan juga meminta maaf kepada teman-teman yang ikut terbawa dalam kejadian ini. Terima kasih. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Tapi kurangnya ilmu saya sehingga saya tidak berpikir panjang dalam bertindak dan kejadian ini. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, saya benar-benar minta maaf. Saya sadar kejadian ini semua adalah teguran dari Allah SWT. Sekali lagi maaf saya dari lubuk hati yang paling dalam. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan teman-teman saya, tolong doakan saya. Semoga menjadi manusia yang lebih baik. Maafkan saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi perancang busana yang selama ini memang dikenal dekat dengan banyak selebriti kenamaan tanah air ini pun sempat ditanggapi serius oleh aktris Nikita Mirzani. Awalnya ia memperlihatkan ekspresinya yang sangat geram, namun selanjutnya berganti santai. Ternyata alasannya karena telah berkomunikasi langsung dengan sang pembuat kehebohan dan seolah yakin permintaan maaf yang dilakukan Wanda Hara tulus atau tanpa embel-embel apapun, akhirnya membuat Nikita, orang yang juga memiliki peranan penting membongkar perilaku Wanda Hara itu, meminta agar netizen berhenti untuk menghujat Wanda Hara. Guys, udah ya, jangan diperpanjang lagi soal Wanda Hara. Dia sudah mengakui kesalahannya, sudah. Yang penting dia sudah mengakui kesalahannya, cukup. Ini jadi pelajaran buat Wanda Hara ya. Didoain aja semoga Wanda Hara bisa menjadi laki-laki seutuhnya. Dah. Soalnya gue juga udah video call sama Wanda. Ya, dia sudah mengakui bener-bener dia salah. Tadi juga dia udah sedih. Ya sudah. Gue juga bilang sama Wanda, ya udah. Teruslah berkarya, teruslah menjadi stylist nomor 1 di Indonesia. Sebenarnya ini bukan pelajaran untuk Wanda Hara aja, tapi Wanda Hara very gentleman, dia sudah meminta maaf sama masyarakat Indonesia, sudah jangan diperpanjang lagi ya. Ini pelajaran untuk semua war di luar sana
yang belum sadar bahwa mereka adalah laki-laki. Mau kalian tebas itu burung perkutut kalian tetap laki-laki. Ya, mau pakaian perempuan kek, mau berdandan kek, terserah. Tapi kalau untuk urusan agama jangan dimain-mainkan. Gue juga pendosa, gue gak seutuhnya ngerti, paham tentang agama. Tapi gue gak akan pernah mainin agama yang gue anut dan gue percaya. Meski telah mengaku menyesal dan minimnya pengetahuan agama yang dimilikinya, sehingga membuatnya melakukan hal tersebut, namun Wanda Hara tetap dilaporkan ke Mabes Polri dengan pasal penistaan agama. Benarkah saat membuat laporan sempat terjadi perdebatan dengan pihak kepolisian, namun pada akhirnya diterima oleh Bareskrim Mabes Polri? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Pemirsa Intens Investigasi, namanya kesalahan tetap harus ada sanksinya. Inilah yang sedang diperjuangkan oleh pelapor Wanda Hara, Muhammad Rizky Abdullah, dan ia melaporkan sang penata busana ke Bareskrim Mabes Polri pada Rabu 24 Juli 2024 lalu. Ya, meski video permintaan maaf Wanda Hara telah diposting di media sosialnya, namun hal tersebut tidak berlaku bagi seorang advokat satu ini, di mana Wanda Hara akan dikenakan pasal 156 berkaitan dengan penistaan agama dan bisa dihukum 5 tahun lamanya. Bismillah, setelah perjuangan dari jam 1 siang tadi sampai dengan jam 8 malam ya. Tadi kami sudah diskusi, konsultasi, koordinasi, bahkan ada perdebatan yang cukup sengit ya dengan teman-teman penyidik yang awalnya berbeda persepsi. Namun alhamdulillah pada akhirnya kita bersepakat dan laporan kami diterima secara resmi. Mulai hari ini Wanda Hara dan atau alias Irwansyah beserta gengnya dengan turut serta khususnya ialah terlapor Irwansyah itu sudah resmi kami laporkan dan laporannya sudah diterima. Selanjutnya akan diproses hukum secara resmi, akan dilakukan proses penyidikan dan seterusnya sampai dengan yang bersangkutan dipenjara. Kami telah mengkaji secara komprehensif berkaitan dengan delik pidana yang akan disangkakan. Tadi seperti yang disampaikan oleh pelapor bahwa betul tadi ada perdebatan berkaitan dengan pasal mana yang akan dikenakan, dan sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal bahwa pasal 156 tersebutlah yang dipakai oleh penyidik untuk menjerat saudara Irwansyah atau WN. Pasal 156 itu berkaitan dengan penistaan agama, huruf A, itu ancamannya 5 tahun. Jadi nanti pada saat pengembangan penyidik dapat melakukan penangkapan langsung karena minimal 5 tahun ancamannya bisa dilakukan penangkapan. Nah, untuk laporan tersendiri sudah diterima oleh kepolisian, surat tanda terima laporan polisi nomor 24/7 247 mohon maaf /Romawi 7 /2024 Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Jakarta 24 Juli 2024 ditandatangani. Advokat Muhammad Rizky Abdullah juga ungkap saat membuat laporan sempat terjadi perdebatan dengan pihak kepolisian, namun pada akhirnya laporan tersebut diterima oleh Bareskrim Mabes Polri. Tak hanya Wanda Hara, Muhammad Rizky Abdullah juga tegaskan melaporkan para artis yang ikut saat itu ke pengajian bersama Wanda Hara. Awalnya para artis Nagita Slavina, Syahna Sadiqah, dan Shandy Purnamasari memang akan dipanggil untuk diperiksa penyidik sebagai saksi, namun tidak menutup kemungkinan bisa menjadi tersangka juga.
Pasalnya, Wanda Hara secara sadar sudah persiapkan baju gamis bercadar sebelumnya. Namun akan diselidiki lebih lanjut apakah ia mengenakan gamis itu atas keinginan diri sendiri atau merupakan ide atau suruhan dari salah satu artis yang ikut bersamanya ke pengajian Ustadz Hanan Attaqi saat itu. Ada perbedaan pandangan terkait beberapa poin yang menyangkut tentang tindak pidana yang bersangkutan. Gitu. Namun semuanya sudah kami bantah. Tidak ada ruang untuk bisa dibantah lagi karena memang jelas secara fakta bahwasannya yang bersangkutan itu sudah masuk delik secara hukum. Irwansyah ini atau Wanda Hara ini memakai busana muslim, pakai cadar itu pasti dengan dilakukan secara sadar dan juga sudah dipersiapkan sebelumnya, ya. Nah, Wanda Hara itu datang ke kajian tidak sendiri. Ada beberapa orang ya, yang mana kita sudah tahu semua. Banyak artis juga di sana. Kami menyampaikan kepada pihak penyidik bahwasannya yang hadir rombongan mereka itu harus turut diperiksa. Karena bisa jadi kenapa Wanda Hara itu memakai seperti itu? Apakah memang disuruh oleh salah satu artis tersebut atau memang keinginan sendiri atau seperti apa, ya? Contoh ada Nagita Slavina, ada Syahnas adiknya Raffi Ahmad, lalu juga ada Sandi Purnamasari yang istrinya Mas Juragan 99 dan lain-lain. Nah, ini di kemudian insya Allah mereka juga akan dipanggil untuk jadi saksi. Namun tidak menutup kemungkinan si saksi tersebut statusnya akan naik jadi tersangka juga. Mudah-mudahan dalam waktu terdekat ini bisa segera berproses. Kami monitor dan saya harap juga teman-teman umat Islam di Indonesia juga monitor terhadap kasus ini. Jangan sampai ngegantung, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Pokoknya ini harus selesai supaya jadi pembelajaran bagi kaum LGBT yang memang ini harus kita sembuhkan gitu. Selain dilaporkan, sikap dan perilaku Wanda Hara yang menggunakan hijab dan cadar menyerupai perempuan muslimah itu juga mendapat perhatian dari Ustadz Dery Sulaiman. Lantas seperti apa hukumnya dalam Islam jika seorang pria mengenakan hijab dan cadar lalu duduk di syaf perempuan saat ikuti kajian? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Okay. Heboh akan perilaku dan sikap Wanda Hara yang menggunakan hijab dan bercadar saat mengikuti kajian Ustadz Hanan Attaqi akhirnya mendapat tanggapan dari Ustadz Dery Sulaiman. Pasalnya apa yang sudah dilakukan Wanda Hara itu dianggap sudah mengotori pakaian identitas muslimah sekaligus menganggap enteng identitas muslimah tersebut. Karena itu menurut Ustadz Dery Sulaiman apa yang sudah dilakukan oleh Wanda jelas-jelas salah karena menurut hadis disebutkan tentang penampilan laki-laki yang menyerupai perempuan sangat dilarang. Namun kalau penggunaan cadar bagi laki-laki sebenarnya boleh saja asal tidak mengubah penampilan menjadi mirip dengan perempuan. Ditambah lagi dengan pakaian menyerupai perempuan itu, Wanda Hara mendatangi sebuah kajian dan ikut duduk dalam syaf untuk perempuan. Selain itu, meski diselubungi niat baik yaitu ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan mendatangi kajian, tapi tetap saja caranya salah. Laki-laki tetap harus dengan pakaian laki-laki dan harus ada di syaf laki-laki juga, alias tidak boleh campur dalam syaf perempuan. Tentu itu sebuah kesalahan dan aku tengok dia sudah minta maaf kan. Kita merujuk kepada hadis Rasulullah SAW saja, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan melaknat kita menyerupai laki-laki, dan itu tidak perlu ditafsirkan lagi karena itu sangat jelas. Jadi sebetulnya kalau memakai cadar bagi laki-laki nggak apa-apa. Aku juga sering kok memakai cadar kayak gini. Nah,
Nabi Yusuf alaihissalam karena terlalu ganteng kemana-mana dia tutup wajahnya. Tapi itu tidak menyerupai perempuan. Tapi kalau niqab yang dipakai sama Wanda Hara itu niqabnya untuk perempuan, nah, itu salah. Dia kan laki-laki. Dan salahnya lagi dia bergabung dengan para perempuan. Sementara dia kan benar-benar seorang laki ya, bukan orang yang punya dua kelamin. Kan ada orang yang hermafrodit ya, yang punya dua alat kelamin ya dia. Nah, itu mungkin masih bisa dimaafkan dalam Islam ya. Dia bingung mau laki-laki apa perempuan. Nah, jadi ini mudah-mudahan ya kejadian ini menjadi asbab hidayah buat Wanda juga. Banyak ke orang-orang yang seperti dia yang bisa kembali kepada Allah, kepada fitrahnya, menjadi laki-laki normal, bahkan bisa berkeluarga, punya keturunan juga. Jadi siapa yang berjalan menuju Allah, Allah berlari menghampiri dia. Saya sangka baik aja, sangka baik sama Allah. Tanda dia itu ada keinginan untuk dekat dengan Allah. Ya, cuman caranya yang salah dan lingkungan pergaulannya yang salah. Saya rasa kalau dia bergaul sama saya dan teman-teman, kita akan ajarkan dia jadi laki-laki tulen. Ya, ajarkan tumbuhkan jenggotnya. Ya, kemudian ya banyak. Saya sudah beberapa orang yang saya dakwahi ya, kemudian dia taubat dan kembali kepada Allah. Bahkan ada yang sudah naik haji, ada yang sudah punya istri, punya anak. Ya dulunya perempuan, dia merasa diri perempuan. Nah, saya nggak usah sebut nama lah, berapa orang teman-teman saya yang kalau dia ada keinginan untuk baik, pasti Allah akan bantu keinginan dia itu untuk menjadi baik. Ya tentu salah lah, tapi saya yakin sudah diingatkan itu, dan saya yakin juga dia sendiri pun tahu akibatnya apa yang akan terjadi kalau dia pakai itu. Dan ini ya kembali kepada yang bersangkutan ya, niat dia untuk memakai cadar, niqab, dan kemudian hadir di pengajian Ustaz Hanan Ataki, bergaul dengan perempuan. Kalau niatnya hanya untuk mendapatkan viral dan sebagainya, tentu itu tidak jadi asbab hidayah untuk dia. Tapi kalau dia bodohan dia, tentu itu akan menjadi kebaikan untuk dia. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.